Oke, selamat malam dan selamat datang dalam 3ILC edisi Leadership Training. Semuanya tetap antusias karena kali ini kita akan belajar bagaimana strategi untuk mendapatkan salah satu reward yang bikin kita greget tentunya. Nah, tentunya teman-teman pasti udah tahu dong program terbaru dari 3i Networks yang baru saja diluncurkan dalam minggu ini ya. Kalau belum tahu, dengarkan baik-baik, simak baik-baik, dan teman-teman saya ucapkan selamat datang dari berbagai kota. Silakan duduk dengan tenang, sopan ya. Kalau buat yang sedang saat ini sedang tidak siap untuk mendengarkan seminar kali ini, mungkin kameranya bisa dimatikan, mungkin yang sedang sibuk, yang sedang tidak siap, yang sedang melakukan aktivitas lainnya, kameranya bisa dimatikan sehingga enak untuk dilihat kalau misalkan ada yang lihat-lihat ya. Jangan sampai mungkin ada yang tidak sadar kalau sedang mungkin berganti pakaian atau sedang melakukan aktivitas di toilet dan sebagainya. Mohon harus tetap sadar kamera tentunya. Nah, karena ini adalah acara kita yang sangat luar biasa, maka teman-teman, kabar baik bagi kita semua adalah per minggu ini ya, dari minggu kemarin sedang di-launching ya. Jadi masih hot news dan trend topik kali ini, kita sedang mendapatkan reward promo terbaru dari 3i Networks, namanya Cash Reward Greget ya. Nah, ini tentunya sudah banyak yang tahu dan penasaran pastinya ya. Dan kesempatan terbuka lebar bagi semua agent 3i Networks untuk semakin melompat lebih tinggi lagi dan menyebarkan peluang dahsyat dari 3i Networks di tengah-tengah sulitnya perekonomian ya, karena imbas dari corona atau COVID-19. Namun teman-teman, kali ini kita akan belajar ya dengan program yang sudah diluncurkan dari 3i, yaitu uh, reward promo terbaru Greget. Maka teman-teman yang sudah tahu, malam ini kita akan belajar tentang strategi yang jitu. Strategi jitu cara mendapatkan cash reward 3i Networks yang greget ini. Dan kali ini kita belajar bersama Crown 005 dari Bali, yaitu Pak Arya Wirajaya, dan nanti kita akan buka slide-nya. Saya ingin menyapa dulu teman-teman yang sudah ada ya dari Brebes ya, semangat untuk menyimak. Dan sebelum kita lebih jauh, teman-teman yang sudah ada di room boleh menyiapkan dari sekarang kertas dan juga bolpen, karena nanti ada yang kita akan kerjakan bersama, karena ini dijadikan sebagai malam pembelajaran bagi kita supaya kita bisa belajar bersama. Silakan, masih ada 1 menit ke depan sebelum saya buka slide dari pembicara kita. Bapak Ibu bisa menyediakan bolpen dan juga kertas untuk mengikuti instruksi dari pembicara kita kali ini. Nah, silakan Pak Sandy, kita akan intip dulu slide pembicara kita. Ada Pak Crown Agency ya, masih muda dari Bali, Pak Arya Wirajaya, dan anak muda dengan penghasilan 300 juta per bulan ini telah melalui proses di 3i. Beliau telah menjadi bukti dahsyatnya program 3i Networks ini bukan hanya sekedar program ecek-ecek ya teman-teman ya. Dan Pak Arya Wirajaya adalah latar belakang pekerjaannya adalah kontraktor teknik sipil, dan dari kota tinggal di Bali juga sudah mendapatkan trip Korea gratis. Saat ini kita melihat profilnya sudah bergabung Mei 2014 dan kemudian berproses langsung meloncati anak tangga kedua dari jenjang karir posisi leader agency hingga berproses sampai di Crown Agency di Desember 2016. Dan alasan menjalankan 3i diawali karena kebutuhan hidup demi bertahan hidup dan membayar hutang-hutang dari kegagalan bisnis di masa lalu.
hingga kini alasan untuk tetap fight di bisnis ini ingin menjadi bermanfaat dan berkat bagi banyak orang. Dan impian yang sudah terwujud saat ini beli tanah 2.500 meter persegi di pusat kota Denpasar secara cash atau tunai, dan kemudian beli tanah 100 meter persegi di daerah Bali juga ya, kemudian investasi emas di atas 100 gram. Wow, keren nih. Mengajak keluarga jalan-jalan ke luar negeri, paper aset, dan juga sedang membangun rumah 3 lantai senilai 5 M, 5 miliar soft cash finishing 2019, dan juga membeli Pajero Sport secara cash atau tunai. Keren banget. Impian terbesarnya ingin membangun Crown Residen, memberikan pendidikan terbaik untuk anak-anak, memberikan kenyamanan masa pensiun untuk orang tua, menjadi donatur sebuah yayasan kemanusiaan, dan berpenghasilan di atas 1 miliar per bulannya. Berani untuk bermimpi, seorang anak muda ya, masih muda dari Bali ya, tapi saat ini sudah sangat sukses, dan kita langsung saja welcoming Crown Agency 005 dari Kota Bali, Pak Arya Wirajaya. Selamat malam Pak Arya. Halo, semangat pagi, Bester. Oke, wow. Ini makin semangat nih ya. Gimana kabarnya Pak Arya di Bali, Pak? Ya, di Bali kita pada nggak bisa tidur nih. Karena kita lagi ngejar cash reward. Wow. Iya. Luar biasa. Oke, baik Pak. Kita malam ini kita bincang-bincang tentang strategi Jitu menuju cash reward greget. Nah, silakan Pak Arya, kami berikan waktu dan kesempatannya. Jangan lupa teman-teman siapkan kertas dan juga bolpen. Kita ikuti instruksi pembicara kita pada malam ini. Silakan Pak Arya. Oke, baik. Selamat pagi Bapak Ibu teman-teman sekalian yang ada di seluruh Indonesia dan di luar negeri ya tentunya. Dan di sini senang dan bangga sekali saya Arya Wirajaya dipercaya untuk sharing tentang bagaimana strategi ya untuk kita bisa dapatkan cash reward ya, karena ini adalah sebuah terobosan baru dari 3i Networks untuk memfasilitasi Bapak Ibu teman-teman dalam mengejar target gitu ya, supaya bisa cepat crown agensinya gitu. Ya, kalau saya flashback masa lalu saya jalankan bisnis ini memang lebih enak sekarang Bapak Ibu teman. Kenapa? Karena kalau dulu kita jalankan, bisa ditanyakan ke leader Anda, ya, itu sangat susah sekali, apalagi pada masa kita belum ada Mobis gitu, ya. Dan sekarang ujian AAJI pun sekarang bisa lewat handphone gitu kan, dan itu merupakan sebuah kemudahan, apalagi training-training sekarang sudah online seperti itu, jadi nggak ada alasan Bapak Ibu teman-teman untuk tidak ikut training gitu ya. Jadi ini adalah sebuah momen atau timing yang sangat tepat sekali untuk Bapak Ibu bisa lebih baik daripada kami-kami yang sudah menjadi crown agensi duluan ya. Kalau kami dulu masa-masa sulit seperti itu bisa jadi crown agensi dengan 2 sampai 3 tahun. Kalau Bapak Ibu sekarang dengan fasilitas yang sudah memadai ya, online offline training, dan apalagi sekarang sudah ada reward-rewardnya seperti itu, saya yakin setahun 2 tahun deh gitu. Kalau Anda serius dan fokus ya 1-2 tahun itu Anda bisa kok pasti jadi crown agensi gitu ya. Oke, tepuk tangan dong buat kita dulu semua. Oke. Nah, sebelum saya membahas tentang strategi bagaimana caranya untuk bisa dapat cash reward, Bapak Ibu teman-teman kan sudah dijelaskan juga oleh leader-leadernya ya. Nah, jadi saya akan bahas dulu tentang bagaimana sebenarnya bisnis kita ini membangun apa sih gitu kan. Ini supaya kita tidak sekedar jualan atau sekedar rekrut-rekrut tapi nggak ngerti bagaimana ujungnya bisnis kita gitu. Nah, jadi di sini kalau saya umpamakan atau saya istilahkan seperti itu, bisnis kita ini sama seperti kita membangun gedung 8 lantai. Jadi kenapa 8 lantai? Ya karena kita peringkatnya sampai 8 gitu kan. Nah, membangun gedung 8 lantai tentunya kita kan ada banyak tahapan. Yang pertama kita pasti harus membuat pondasi dulu. Nah, pondasi dan tulangan itu yang paling penting sekali gitu. Ya, saya dulu di teknik sipil juga belajar gitu ya, di mana dalam membuat pondasi pasti akan memakan waktu yang sangat lama dan kita belum melihat
secara fisik hasil dari pekerjaan kita seperti itu ya. Kadang-kadang dari owner sendiri kalau ketika sedang pengerjaan pondasi pada males ke lapangan melihat bangunannya, kenapa? Karena belum jadi gitu. Ya, sama juga di bisnis ini. Pada saat Bapak Ibu teman-teman sedang membangun pondasi di bisnis 3i Networks-nya, mungkin Anda belum melihat sesuatu gitu ya. Mungkin omset belum kelihatan berkembang atau mungkin belum kelihatan ada leader-leader di jaringannya. Tapi Anda tetap action saja, tetap bangun pondasi saja gitu. Ya, karena memang kalau Bapak Ibu teman-teman sudah membangun pondasi dengan baik nantinya untuk masalah bangun tembok dan yang lain tuh sangat gampang sekali nanti gitu ya. Ya, ini yang paling penting pondasi ini. Ya, kalau pondasinya nggak kuat, kita bangun gedung 8 lantai, tapi kita buatnya pondasi cuman pondasi untuk gedung 1 lantai. Jadi kan pasti akan gampang sekali roboh gitu. Begitu juga di organisasi bisnis kita. Gimana caranya supaya bisnis kita tidak gampang roboh, tidak gampang istilahnya dolen-dolen kita tidak gampang habis seperti itu ya, ya kita harus bangun pondasi. Nah, pondasi ini kalau diibaratkan di sini kita gunakan yang namanya 5 langkah sukses ya dalam membangun pondasi yang sudah sering diajarkan oleh leader-leader Anda, 5 langkah sukses di mana suatu hal yang sederhana, mudah dan sama yang kita bisa duplikasikan seperti itu. Tapi hari ini saya tidak akan membahas 5 langkah sukses dan saya yakin Bapak Ibu juga sudah tahu ya apa itu 5 langkah sukses. Nah, setelah kita membangun pondasi dan tulangan itu dan sudah ya, sudah jadi pondasinya, baru kita proses tembok gitu ya. Nah, tembok ini kan terdiri dari berbagai macam batu atau bahan-bahan gitu ya. Nah, kalau misalnya kita buat tembok dari batu kali gitu, di mana batu kali itu bentuknya berbeda-beda gitu. Bisa aja kita buat tembok dari batu kali, cuman akan sangat susah sekali ya. Jadi kalau ingin buat tembok kita harus pakai batu yang sama. Misalnya batu bata gitu ya, sama batunya gitu. Nah, dengan batu yang sama ini akan lebih mempermudah kita dalam bangun tembok gitu ya. Nah, sama juga di bisnis ini kita harus sama juga istilahnya kita harus memiliki vital sign atau di jaringan kita itu memiliki kebiasaan-kebiasaan, sikap atau dengan sistem yang sama seperti itu ya, yang kita sering sebut sebagai vital sign. Dan saya yakin Bapak Ibu juga sudah diajarkan apa itu vital sign gitu ya, yang ada yang core person, yang seperti itu ya, ada yang namanya basis. Nah, di mana itulah sebuah kebiasaan-kebiasaan yang disepakati untuk dilakukan dan kebiasaan ini sudah teruji. Kalau kebiasaan ini dilakukan secara konsisten, sudah pasti bisa mencapai posisi kronagensi gitu ya, karena sudah teruji. Nah, kebiasaan-kebiasaan inilah yang diduplikasikan. Nah, kalau seandainya tim Anda semua sudah melakukan vital sign kebiasaan-kebiasaan ini, ya saya yakin akan sangat mudah sekali untuk membangun temboknya di kerajaan bisnis Anda seperti itu. Nah, namun belum selesai sampai di sana Bapak Ibu, karena setelah bangun tembok, gimana caranya supaya temboknya ini kuat dari goncangan, dari terpahan angin, atau ada misalnya ada yang bersandar di tembok itu supaya tembok itu tidak roboh, ya kita harus gunakan semen perekat gitu. Nah, semen perekat ini eh, kalau di bisnis ini kita ada 3 ya, ada edifikasi, konsultasi, dan no cross lining. Mungkin Bapak Ibu juga sudah pernah mengalami kenapa jaringan bisa rontok seperti itu. Ya penyebabnya yaitu semen perekatnya kurang banyak gitu. Ya, jadi gampang banget roboh gitu. Makanya betul-betul ini sebuah golden rule yang harus kita jaga yaitu edifikasi, konsultasi, no cross lining ini. Jangan sampai kita tidak lakukan gitu ya. Karena kalau kita tidak lakukan edifikasi, konsultasi, no cross lining ini, Bapak Ibu akan sia-sia saja dalam membangun tembok nanti. Bangun lagi, roboh lagi, bangun lagi, roboh lagi seperti itu. Ya. Nah, setelah itu kalau misalnya jaringan Anda sudah pondasinya bagus, terus temboknya sudah jadi gitu ya, apalagi sudah ada semen perekatnya, sudah kuat sekali. Ada satu lagi yaitu bangunan tanpa atap kan belum saya ada yang kurang gitu ya. Jadi kita harus buat atapnya. Nah, atapnya ini apa? Kalau di bis ini kita namakan sebagai bagaimana kemampuan untuk kita memanajemen gitu ya, manajemen tim,
terus manajemen keuangan gitu di sana. Nah, itu atap. Kalau seandainya manajemen, terutama manajemen keuangan deh. Kenapa? Karena biasanya banyak leader-leader yang mereka penghasilannya sudah besar gitu ya. 20-30 juta per bulan seperti itu, tapi tetap saja melirik bisnis lain gitu. Kenapa bisa seperti itu? Ujung-ujungnya pasti cuma satu, masalah keuangan gitu. Ya, kenapa? Karena income-nya 30 juta tapi cicilannya 35 juta gitu ya. Jadi dia harus mencari penghasilan di luar 3i lagi gitu. Nah, jadi ketika Bapak Ibu nanti sudah dapatkan penghasilan besar di 3i Network ini, betul-betul atur keuangannya seperti itu. Money management ini yang sangat-sangat menentukan, sangat vital sekali. Ya, karena sudah terbukti ya, sudah terbukti banyak leader yang KO gara-gara money manajemennya nggak bagus seperti itu ya. Nah, jadi ketika kita membangun gedung 8 lantai ini, ketika Bapak Ibu Anda sudah membangun fondasi yang benar, tembok batanya juga sudah sama, vital sign-nya sama gitu ya, semen perekatnya juga sudah cukup, dan Anda sudah atapnya, jadilah bangunan itu. Jadilah kerajaan bisnis itu. Nah, itulah proses kita dalam membangun bisnis ini. Nah, sekarang dari perusahaan akan ada lagi yang namanya pemicu ya, pemicu-pemicu supaya momentum bisnis kita bisa lebih cepat lagi, bisa lebih besar lagi, yaitu dengan adanya reward yang dikeluarkan, reward tahunan ya yang dikeluarkan oleh perusahaan CR ini ya, oleh 3i Networks. Dan kita patut berbangga dan kita patut senang dan sangat bersemangat gitu ya, karena apa? Karena ini adalah sebuah reward yang sangat menarik sekali gitu ya. Cash reward ya, 3i Aggregate Contest. Nah, gerakan capai target seperti itu. Nah, di mana seperti yang dijelaskan oleh leader-leader Anda, untuk mendapatkan cash reward ini perlu tambahan omset di periode kontes November sampai April 2021 ya. Nah, kalau sudah terjadi penambahan omset 15 juta di masing-masing jalur, itu omset periode kontes November sampai April. Nah, di sini Anda sudah berhak mendapatkan cash reward 6 juta. 50 juta di masing-masing jalur tambahan, cash reward 12 juta. 100 juta di masing-masing jalur tambahan, cash rewardnya 25 juta. 200 juta di masing-masing jalur, cash rewardnya 50 juta. Ya, 400 juta di masing-masing jalur, cash reward 100 juta, dan 800 juta di masing-masing jalur tambahan, cash rewardnya 310 juta. Ini kita kejar dalam waktu 6 bulan ya. Dan menariknya kalau sudah capai sekali saja, Bapak Ibu sudah berhak atas cash rewardnya. Nah, untuk memulai startnya sesuai dengan peringkat Anda di periode Oktober ya. Kalau misalnya Anda memiliki peringkat bronze, berarti Anda mulainya dari peringkat bronze untuk kejadian November. Kalau seandainya Anda sudah berhasil di periode kontes ini mencapai penambahan omset di bronze agensi, ya penambahan 15 juta di masing-masing jalur, Anda juga dapat untuk cash reward 6 juta gitu. Nah, terus kalau misalnya bablas lagi ke silver gitu ya, 50 juta di masing-masing jalur tambahan, cash reward 12 juta. Ya, menariknya kita bisa dapat dua gitu ya. Kalau misalnya bagi Anda yang baru, ya ini kesempatan buat Bapak Ibu teman-teman yang baru, Anda tinggal kejar peringkat aja gitu ya, dan sejak periode November sampai April ini seperti itu. Nah, sekarang saya rasa untuk pengumuman ini Bapak Ibu sudah paham banget ya. Jadi kita akan bahas strateginya, bagaimana caranya supaya kita dapat nih cash reward-nya. Oke, ada beberapa langkah gitu ya yang akan saya jelaskan cara untuk dapatkan cash reward. Yang pertama ya kita harus tentukan target dulu. Oke, tentukan target dulu, jangan cuma pingin aja, tapi kita harus ditarget dulu, tentukan dulu. Dan di sini saya sarankan Anda targetkan diri Anda target tertinggi, yaitu mendapatkan 2 cash reward gitu. Ya, misalnya Anda sekarang di posisi gold. Jadi Anda bisa dapatkan cash reward gold dan platinum seperti itu. Nah, itu ya. Jadi cash reward, 2 cash reward. Jadi tentukan target Anda. Mungkin Bapak Ibu sudah bawa alat tulis, kertas atau ballpoint, ya bisa digunakan. Sekarang ditulis saja dulu ya target saya
Untuk cash reward ini saya dapatkan dua cash reward ya. Reward apa saja sesuai dengan posisi masing-masing ya. Nah, misalnya saya untuk periode cash reward ini saya dapatkan reward bronze agency dan reward silver agency seperti itu. Oke, silakan ditulis. Ya, sudah ya. Nah, setelah Anda sudah punya targetnya sekarang, yang kedua adalah strateginya ya. Nah, strateginya seperti ini. Strateginya adalah yang pertama, teman-teman fokus bantu di kedalaman, gitu ya. Fokus bantu di kedalaman. Jadi bukan fokus untuk capai reward sendiri, tapi fokus bantu di kedalaman. Kalau seandainya teman-teman berhasil membantu timnya dapatkan reward, otomatis teman-teman juga dapatkan rewardnya gitu. Terus yang kedua, be bronze dan bronze maker, gitu ya. Be bronze dan bronze maker. Jadi ini kan paling kecil rewardnya bronze agency. Jadi di sini ketika Anda bronze agency Anda dapat, kalau misalnya Anda di posisi awalnya agency sampai bronze gitu ya. Nah, gimana caranya untuk dapatkan reward silvernya? Ya jadi kita tinggal bantu aja satu orang di masing-masing jalur untuk bisa dapatkan reward bronze-nya gitu. Ya, si A, si B, si C, bantu mereka supaya dapat reward bronze, bronze, otomatis dari segi omset Anda sudah qualified untuk dapatkan reward silvernya gitu. Nah, bagaimana cara untuk dapatkan reward gold? Tinggal tambah aja lagi dua. Anda sudah punya pasukan satu bronze, satu bronze, satu bronze. Anda bersama tim Anda yang satu bronze di masing-masing jalur mencetak hanya tambahan 2 bronze saja sehingga ada totalnya 3 bronze di masing-masing jalur. Jadi Anda sudah dapatkan reward gold yaitu 25 juta ya cash reward. Untuk platinum tinggal tambah 2 lagi. Ya, awalnya 3 3 3, Anda bersama 3 bronze di masing-masing jalur Anda kerja sama bareng-bareng cetak 2 misalnya gitu ya. Cetak 2 sehingga ada 5 di masing-masing jalur, Anda sudah posisi platinum agensi gitu ya, dan rewardnya juga reward platinum gitu. Ya, terus untuk titanium 7 bronze, hanya 7 bronze di masing-masing jalur. Biasanya kalau kita menjalankan bisnis ini atau membangun jaringan ini dengan mencetak bronze, itu kan artinya kita mencetak leader-leader ya, dan otomatis akan terjadi namanya regenerasi omset itu akan semakin cepat karena yang kita cetak bukan polis baru atau omset, tapi leader yang kita lahirkan yaitu para bronze. Biasanya ketika terjadi 7 bronze di masing-masing jalur dan ada titanium, tinggal tunggu beberapa bulan saja sudah otomatis langsung crown agency gitu. Ya, jadi sedikit sekali ya. Jadi jangan lihat omset. Omset kalau misalnya titanium seperti tadi ya 400 juta di masing-masing jalur kayaknya jauh banget gitu. Tapi kalau kita konversikan ke bronze gitu ya, kita harus bantu tim kita menjadi bronze supaya mereka dapatkan rewardnya berapa jumlah bronze yang kita harus bantu supaya kita bisa mencapai target-target yang sudah Anda tulis itu gitu. Misalnya Anda punya target dapatkan reward platinum dan titanium gitu ya. Jadi Anda punya PR cetak 7 bronze baru di masing-masing jalur, dan menariknya kan Bapak Ibu sudah punya aset jaringan juga, jadi Anda tidak mulai dari nol gitu ya. Kecuali yang baru join ya, kalau baru join kan hanya bisa sampai di posisi silver untuk bonusnya, untuk rewardnya, cash reward. Tapi kalau kita Bapak Ibu yang sudah jalankan bisnisnya dan sudah posisi gold atau silver atau platinum, Anda sudah punya pasukan dan akan lebih mudah sebenarnya untuk mencetak bronze-bronze baru lagi seperti itu. Oke, be bronze dan bronze maker. Ya, simpel itu, dan sekarang kita breakdown ya. Nah, di sini kan kita masih punya waktu sekitar 1, 2, 3, 4, 5 bulan lebih lah ya. Nah, 5 bulan lebih, dan ini ilustrasi target untuk mitra baru ya, karena kita fokusnya ke mitra baru nih. Gimana caranya untuk membronskan mitra-mitra baru yang komitmen. Ya, kita bantu mereka jadi bronze, turun ke kedalaman, bantu mereka presentasi, follow up, promosi pertemuan, dan banyak hal yang kita bisa lakukan untuk bantu tim kita supaya mereka juga bisa dapat rewardnya.
Nah, di sini di periode November tinggal 2 hari lagi ya, 2 hari lagi masih ada waktu Bapak Ibu untuk kejar periode November ini. Setelah itu ada periode Desember. Nah, kalau perhitungan normalnya yang sering terjadi di lapangan, di sini saya tuliskan target mereka itu tim agensi untuk periode November Desember. Nah, ini kita geraknya santai gitu ya. Kalau lebih cepat lebih bagus gitu. Nah, November Desember tim agensi, Januari leader agensi, Februari sudah tembus ke bronze agensi. Ya. Jadi paling lambat Anda harus lahirkan bronze Anda itu di bulan Februari. Oke, misalnya Anda butuh 21 bronze untuk crown misalnya. Jadi paling lambat Februari ini Anda harus lahirkan. Ya, ajak kerjasama tim-tim Anda nanti. Seperti itu. Februari, setelah itu Maret, April, kalau ini untuk orang baru ya, nah biasanya bisa kejar bablas sampai ke silver. Karena ketika Februari sudah bronze, mereka tinggal bantu saja di masing-masing jalur satu bronze, satu bronze, satu bronze. Sementara pada saat misalnya nih Pak Budi ya, Pak Budi baru bergabung. Pak Budi pada saat di bulan November ini sedang mengejar bronze kan mereka Pak Budi kan punya juga downline yang mengejar reward juga seperti itu. Jadi bisa bersamaan untuk kejar bronze-nya ya. Nah, silver agency butuh satu bronze di masing-masing jalur. Ya. Sampai April ya. Nah, jadi bagi Anda yang baru bergabung, Anda juga bisa berpeluang loh untuk dapatkan 2 reward sekaligus, yaitu reward bronze dan silver. Nanti untuk lebih jelasnya, silakan konsultasikan ke tim leader Anda masing-masing ya. Oke, nah sekarang gini. Nah, November, Desember, Januari, Februari. Nah, sekarang coba tuliskan di kertas atau di buku Anda, bagi Anda yang sudah lama bergabung, ya, dan Anda sudah ada tadi kan sudah tulis target nih. Dari target tadi kan Anda sudah tahu berapa bronze yang Anda butuhkan untuk bisa capai target itu. Nah, kalau Anda sudah tahu berapa bronze yang Anda butuhkan, sekarang Anda tulis siapa-siapa saja kandidat bronze yang akan Anda bantu. Yang ini ya, yang komit gitu. Anda tulis nama-namanya. Boleh nggak lebih dari target? Boleh, lebih bagus karena kita nggak tahu ya yang mana nanti yang akan jadi. Yang penting Anda tulis dulu, niatin dulu gitu. Oke, saya kasih waktu 3 menit ya, silakan ditulis. Nama-nama tim Anda yang akan Anda bantu untuk bisa. Oke, saya rasa sudah selesai ya. Dan Anda sudah tulis nama-nama kandidat calon-calon bronze Anda yang akan Anda bantu. Dan setelah itu nanti setelah acara ini Anda silakan hubungi mereka dan konsultasikan mereka dan buat komitmen dengan mereka gitu ya. Biasanya ada yang sampai buat surat komitmen gitu ya di atas materai gitu ya. Ya materainya fungsinya ya untuk berdua aja gitu ya. Jadi nggak dipakai ke notaris atau apa. Jadi ada yang seperti itu juga gitu. Ya, surat perjanjian gitu. Jadi mereka tanda tangan berdua, ada yang seperti itu ya. Nah, dengan adanya komitmen gitu kan ini ya, jadi downline ini ngerti ketika upline nanti si upline ini terus digangguin si downline ini, kejar-kejar. Kenapa? Karena sudah komitmen sejak awal gitu ya. Bila perlu di awal si upline ini bilang ini ya, kalau kamu mau terima reward, kamu harus siap saya ganggu gitu ya. Kamu harus siap ini saya ganggu 24 jam gitu. Dan si downline ini kalau dia siap, kita ajak kerja. Kalau misalnya nggak siap, ya udah cari yang lain gitu. Ya, karena kita akan selama 6 bulan ini kita akan bukan berjalan, tapi kita lari gitu ya. Kita mau berlari nih, mau sprint. Nah, kita mau sprint sama orang yang pengennya jalan kan susah. Jadi kita harus sprint sama orang yang mau sprint juga. Jadi bekerja di titik yang tepat. Seperti yang saya sudah bahas kemarin ya. Kita bekerja di orang yang tepat seperti itu. Nah, Anda sudah temukan siapa nama-nama tim Anda yang hendak Anda bantu nanti. Dan nanti Anda tinggal buat janji dengan tim Anda dan Anda tinggal setting target. Anda buat ya perjanjian
macam apa gitu ya. Nah, setelah di breakdown target, Anda sudah tahu gimana ya. Nah, berikutnya kita lakukan ke 7 kebiasaan. Nah, ini ajak tim Anda dan Anda juga harus melakukan gitu ya. 7 activity yang harus ada setiap hari nih. Ya, 7 activity. Biasanya kan kalau kita tidak tahu apa yang harus dilakukan setiap hari kan biasanya Anda bingung gitu ya. Misalnya kalau nggak ada prospek, tidak ada yang di telepon gitu, Anda bingung. Dan ujung-ujungnya nggak ngapa-ngapain gitu. Nah, dengan adanya activity yang harus kita lakukan setiap hari ini, ya jadi ini angka rata-rata akan bermain nantinya di situ. Ya, setiap hari lakukan ini berulang-ulang. 7 aktivitas ini bersama tim Anda. Yang pertama apa yang perlu dilakukan ya menambah daftar nama. Anda kan sudah punya daftar nama gitu ya. Dan Anda perlu tambah setiap hari daftar nama Anda. Ya, dengan cara yang pertama yaitu kita buat daftar nama lagi, mungkin ada beberapa nama teman-teman Anda yang Anda lupa dulu pada saat awal membuat daftar nama, Anda ingat sekarang, Anda tulis lagi gitu ya. Jadi jangan pernah berhenti menambah daftar nama, itu ininya ya, caranya ya. Terus yang kedua dengan cara prospecting, jadi kita kenalan dengan orang baru ya. Terus misalnya kita ada eh, di ini ya, di sebuah komunitas ya, kita nambah daftar nama prospecting sana. Dan gali kedalaman. Jadi daftar nama downline kita gali gitu. Ya mumpung downline kita baru join dan semangat, ya kita bongkar daftar namanya. Kita cari wow marketnya dan kita bantu presentasi, kita rekrut. Nah, ketika ada orang baru lagi, bongkar lagi. Sebenarnya kalau Anda pintar menggali kedalaman, Anda nggak akan pernah kehabisan daftar nama. Jadi daftar nama nambah terus seperti itu, ya. Tapi kadang-kadang banyak luaran sana leader-leader pada malas gali kedalaman gitu ya. Nah, jadi jangan malas gali kedalaman karena inti dari bisnis kita ini kan menggali kedalaman, digging deep, supaya lebih semakin dalam pondasinya, semakin kuat bangunan Anda nantinya. Menambah daftar nama, yang berikutnya presentasi tentunya. Jadi gimana gimana caranya setiap hari Anda harus ada saja presentasi 1 kali gitu ya. Kalau misalnya nggak ada yang mau presentasi, boleh kucingnya dipresentasi nggak apa-apa, yang penting presentasi gitu. Tapi nggak mungkin sih kayaknya ya, pasti ada saja yang dipresentasi. Saya dulu targetkan diri saya setiap hari 3 kali presentasi gitu ya. Jadi kalau saya sudah kehabisan orang siapa yang harus siap presentasi, ya saya ke pinggir, saya cari tukang parkir dan saya minta waktu 15 menit saya presentasi gitu. Karena kita bermain angka. Dengan adanya activity ini angka pasti jalan Bapak teman-teman sekalian, ya. Jadi kita nggak terlalu banyak berpikir dia join nggak ya, dia mau nggak ya, nggak seperti itu. Yang penting saya harus penuhi activity saya setiap hari yaitu presentasi. Berikutnya follow up, ya follow up prospek, follow up tim yang sudah bergabung gitu ya. Jadi Anda harus lakukan itu setiap hari juga follow up. Ya kadang-kadang banyak orang yang hanya melakukan presentasi saja atau hanya melakukan follow up saja. Tapi kalau di sini saya sarankan Anda lakukan ke 7 ini ya, 7 activity ini. Nah, berikutnya baca buku positif. Ya, ini berfungsi untuk memandikan mental kita karena di lapangan kita kan berhadapan dengan penolakan-penolakan ya, berhadapan dengan mungkin ada yang menghina segala macam seperti itu. Tentunya yang diganggu kan mental Anda bukan fisik Anda gitu ya. Nah, kadang-kadang kalau fisik saja setiap hari kita harus mandi. Mandi fisik supaya bersih. Kalau kita nggak mandi rasanya pasti akan nggak enak gitu ya. Fisik aja kita perlu mandi, apalagi mental. Cuman kita sering sekali lupa memandikan mental kita. Sehingga kita gampang sekali ada masalah kecil langsung galau gitu ya. Ada masalah kecil sedikit saja langsung negatif gitu. Kenapa? Karena cek dulu, oh ternyata mentalnya nggak pernah mandi. Gitu. Nah, cara untuk memandikan mental salah satunya yaitu kita baca buku positif ya supaya kita bisa dapat inspirasi, motivasi ya. Kalau misalnya Anda hobinya audio visual, Anda bisa nonton YouTube ya, itu motivasi seperti itu atau tonton video-video upline Anda yang dikirim oleh upline video motivasi tentunya gitu ya. Itu bisa. Dan kalau di sini yang gampang diduplikasi kan baca buku, ya itu sangat gampang duplikasi ya. Itu harus setiap hari dilakukan
Berikutnya yang setiap hari yang kita perlu lakukan ya edifikasi dan promosi. Ya, mungkin ini yang jarang sekali, yang kadang-kadang lupa ya. Setiap hari Anda harus dapat saja edifikasi, entah edifikasi upline Anda, entah edifikasi perusahaan, edifikasi pertemuan, downline Anda, crossline Anda, seperti itu. Ya, Anda harus edifikasi setiap hari. Dan promosi pertemuan, promosi reward seperti itu ya Anda harus lakukan juga setiap hari. Ingatkan terus seperti itu ya. Nah, berikutnya morning call. Ya, setiap pagi teleponin tuh, gangguin si downline-downline yang sudah mau komit dengan Anda. Ya, atau kalau misalnya Anda belum punya downline gitu ya, Anda sendiri yang harus diteleponin sama upline Anda gitu. Tapi kan suatu saat nanti Anda sudah akan punya downline juga. Nah, di sanalah orang-orang yang tepat ini Anda harus selalu morning call mereka. Nah, supaya ada terbangun komunikasi antara upline dan downline seperti itu ya. Dan biasanya di sesi morning call ini pasti akan berlanjut dengan konsultasi tipis-tipis ya, konsultasi kecil di sana. Dan di situ sering sekali akan menemukan sebuah solusi gitu. Nah, kadang-kadang kenapa kita tidak pernah dapat solusi karena kita jarang komunikasi dengan tim kita, dengan upline kita gitu. Ya, jadi pastikan setiap hari Anda morning call. Berikutnya afirmasi atau visualisasi lakukan setiap hari. Kemarin bersama Bapak Arya Setiaki kita sudah banyak belajar, itu ilmu luar biasa. Ya, saya sudah membuktikan juga, saya terapkan ilmu itu sudah bertahun-tahun dan hasilnya luar biasa ya. Nah, afirmasi, visualisasi di mana kita ini ya. Oke, afirmasi. Afirmasi ini kan Bapak Ibu memikirkan atau membayangkan dan merasakan sesuatu yang Bapak Ibu inginkan itu sudah Bapak Ibu dapatkan. Ya, jadi sudah istilahnya mengimani gitu ya. Misalnya Anda pengen mobil baru gitu ya. Dan Anda afirmasikan atau visualisasi bahwa di garasi Anda sudah ada mobilnya gitu ya. Anda sudah merasakan bahwa Anda sudah punya mobil itu. Sampai-sampai Anda nggak butuh lagi mobil itu karena Anda sudah punya. Ya sama kayak sekarang ya, Anda sudah punya mobil, rasanya berbeda dengan sebelum Anda punya mobil gitu ya. Anda sebelum punya mobil, Anda terus bayangin, oh mobil ini bagus banget, keren banget. Ketika Anda sudah punya, rasanya biasa aja gitu. Ya, biasa aja dan nggak se-excited dulu gitu. Ya. Nah, Anda bisa nggak hadirkan rasa itu gitu. Ya, rasa Anda sudah punya gitu. Anda sudah memilikinya. Nah, itu yang perlu kita lakukan. Karena dengan kita berafirmasi seperti itu, dan visualisasi, kita akan memancarkan sebuah frekuensi. Ya, frekuensi getaran gitu ya, seperti yang dijelaskan di leadership training sebelumnya. Dan dari getaran itu tentunya pasti ada energinya. Dan dari energi ini akan memancarkan sebuah vibrasi. Vibrasi inilah yang akan menjadi daya tarik dan menarik energi yang selaras seperti itu. Ya, menarik energi yang selaras itu fungsi dari afirmasi. Ya, jadi selain Anda kerja secara fisik, Anda juga harus sertakan afirmasi ini karena ini juga yang akan lebih memudahkan kerja Anda nantinya, yaitu afirmasi ini ya. Nah, inilah 7 activity yang perlu Anda lakukan setiap hari bersama tim Anda. Oke, tadi kita sudah bahas tentang yang pertama setting target, yang kedua ini ya, breakdown targetnya. Terus sekarang kita activity. Ini activity boleh nggak saya tambah jadi 8 activity, 9 activity, boleh aja. Tapi harus tiap hari loh ya. Ya. Nah, kalau di sini saya rangkum yang minimalnya itu ada 7 yang Anda harus lakukan setiap hari. Angka persentasenya berapa, Pak? Nah, Anda sesuaikan dengan setting goal Anda nanti sama leader Anda gitu ya. Misalnya kan masing-masing kan beda-beda setting goal-nya, setting goal omsetnya gitu ya. Jadi angka-angka follow up, angka baca buku berapa kali, edifikasi berapa kali itu Anda silakan konsultasikan ke leader Anda. Atau Anda bisa tulis sekarang ya. Berapa kali presentasi Anda perlukan untuk bisa mencapai target itu. Anda bisa tulis di kertas ya. Nah, setelah Anda lakukan activity,
Berikutnya tentunya ya kita harus ada di sebuah lingkungan yang mendukung gitu ya. Jadi ciptakan lingkungan yang mendukung. Ya misalnya ya Anda buat grup WhatsApp gitu ya, grup WA yang ada kewajibannya. Jadi anggota di grup WhatsApp ini wajib posting activity mereka, 7 activity mereka di grup gitu ya. Misalnya seperti itu. Jadi supaya ada yang memanas-manasi Anda gitu. Kalau Anda belum melakukan activity Anda jadi panas. Dan di grup itu buat aturan harus share-share yang positif, yang harus memotivasi seperti itu. Share activity ya, lingkungan. Selain itu juga di lingkungan pertemuan gitu ya, Anda juga harus tetap hadir ke lingkungan pertemuan online dan offline seperti itu supaya apa? Supaya Anda tetap termotivasi, tergesek dengan mitra-mitra Anda, mitra-mitra yang ada di lingkungan tersebut seperti itu. Nah, setelah itu yang terakhir ini adalah saya nggak baca nih. Ya, jadi Anda harus buat ini ya, alasan kuat ya. Karena ini kan rewardnya cash ya, uang cash gitu ya. Jadi ketika kita bayangkan uang cash, kayaknya belum kuat deh alasannya. Nah, jadi apa alasan kuat dari cash reward itu? Alasan kuat yang ada di baliknya. Jadi bisa jadi Anda jadikan benda impian Anda misalnya nih Anda pengen banget beli motor gitu ya. Pengen beli motor, Anda kejar cash reward 25 juta gitu kan. Nah, 25 juta itu Anda ganti dengan gambar motor gitu. Atau Anda mau DP mobil ya. DP mobil 25 juta bisa bisa. Nah, jadi Anda ganti 25 juta itu dengan gambar mobil impian Anda yang ingin Anda DP gitu ya. Dan itu lebih powerful. Ya, jadi Anda cari impian-impian Anda, targetkan apa, eh, dan Anda cari gambarnya dan itu yang akan menjadi alasan terkuat di balik target itu ya. Nah, saya kasih waktu 3 menit untuk Anda cari alasan di balik reward Anda. Anda kan sudah tentukan ya, Anda mau dapatkan reward cash berapa? Misalnya 25 atau 50 juta. Nah, 50 juta ini ada nggak alasan di balik 50 juta itu gitu. Anda harus temukan, kalau nggak ketemu itu hanya akan menjadi sebuah keinginan aja gitu ya. Oke, silakan 3 menit dari sekarang, silakan ditentukan alasan di balik cash reward yang ingin Anda terima ya. Bu Esther, Ibu Esther. Ya, Pak Sandy. Halo, Pak Arya. Ya, sepertinya Pak Arya mungkin signalnya sedang tidak stabil ya. Teman-teman silakan bisa menuliskan apa yang menjadi alasan utama yang sudah diberikan oleh Pak Arya. Mungkin kita sambil mikir, kita mulai aktif ya dalam interaksi ini sambil menunggu terkoneksi kembali dengan Pak Arya. Maaf, saya lagi flu. Wow, ternyata ada yang ingin melunasi hutang, ada yang ingin umroh, ada yang ingin punya cash reward 5 juta, ada yang ingin melunasi hutang, ada juga yang ingin punya rumah di Bandung, alias ada juga yang ingin punya kebebasan waktu, ya. Ada yang ingin beli mobil expander, ya. Saya doakan semoga apa yang sudah kita tulis malam ini bisa menjadi kenyataan.
membahagiakan keluarga, melunasi utang keluarga, kemudian ingin umroh bersama keluarga. Amin, amin. Didoakan semoga semuanya tercapai. Go Eropa, wow. Ingin closing ya. Sebetulnya tujuan harus tetapkan tujuan ya, tujuan alasan utama kenapa kita harus mengejar cash reward ini. Karena kalau kita punya alasan yang kuat, contohnya alasan yang mendesak, bagaimana harus mempersiapkan dana untuk menikahkan anak atau kuliah anak. Nah, itu adalah hal-hal yang sangat mendesak atau alasan-alasan yang kuat untuk rehab rumah atau beli rumah dan sebagainya. Bebas kerja dan tidak lagi diperintah oleh bos, biaya kuliah ya, dan banyak sekali ya teman-teman ingin beli rumah sendiri hasil dari 3i dan pengen bebas kerja, ingin beli mobil Fortuner. Wow, Pak Wanto ya, semoga tercapai mobil Fortunernya. Ingin punya passive income, bebas kerja, ingin punya rumah dan mobil, ke Amerika membawa anak-anak. Kemudian, wow banyak sekali, beli mobil Brio. Pengen punya mobil sendiri, baik. Ya, welcome Pak Arya. Iya, oke. Jumpa lagi ya. Tadi sempat Ya, sudah banyak sekali nih Pak Arya sangat antusias ya menuliskan alasan untuk wow, mewujudkan target yang sudah diberikan yaitu reward greget. mantap. Greget ya. Ya. Jadi kita perlu salam baru nih untuk selalu mengingatkan reward ini. Ya, misalnya nih, apa kabar? Luar biasa 3i greget pasti kron gitu. Atau cash reward greget pasti kron. Ya. Jadi mungkin yel-yelnya bisa ditambahin nanti ya. Coba dikonsultasikan sama leadernya gitu. Oke ya, jadi teman-teman sudah tulis tadi ya alasan terkuat ya, alasan terkuat kenapa Anda harus dapatkan reward ini. Ada yang beli mobil, ada yang umroh, dan itu merupakan alasan kuat Anda. Ya, ketika Anda sudah ketemu alasan kuat, saya yakin bahan bakar, burning desire yang ada dalam diri Anda itu sudah ada ya, dan ini yang akan api ini Anda bawa ke mana-mana nanti untuk bisa capai target reward yang Anda inginkan seperti itu. Ya, karena semua itu berawal dari impian Anda, burning desire Anda gitu. Nah, ketika Anda sudah ketemu, saya yakin Anda sudah siap nih untuk closing ya. Apalagi ini periode November lagi 2 hari. Jadi pastikan Anda manfaatkan periode ini supaya Anda bisa lebih dekat lagi dengan target Anda. Baik, mungkin itu dulu. Mungkin selanjutnya kita bisa tanya jawab. Oke, baik. Terima kasih Pak Arya untuk strategi G2-nya, bahkan lengkap juga dengan cara kerja ya. Action hariannya yang sudah diajarkan, apa yang harus kita kerjakan ya. Tanpa daftar nama dan juga ada beberapa hal lainnya. Nah, teman-teman, ini ilmunya sangat simpel, tapi kalau tidak dikerjakan hanya sekedar belajar-belajar dan tidak dilakukan, pasti nggak akan pernah berhasil. Nah, jadi teman-teman lakukan yang seperti setiap hari Senin kita belajar, dimotivasi oleh crown-crown kita, lakukan yang itu-itu aja sampai kita menjadi seorang yang ahli atau menjadi seorang master. Nah, teman-teman yang ingin bertanya seputar materi strategi G2 untuk mencapai cash reward greget, maka teman-teman silakan menuliskan pertanyaannya dan akan kami bantu bacakan langsung dijawab langsung oleh Pak Arya. Ya, baik Pak Arya, mungkin sambil menunggu pertanyaan ya. Untuk reward ini Pak, sebetulnya banyak sekali yang ingin mendapatkannya Pak. Tapi kalau misalkan di masa pandemi ini dengan kita juga menggali daftar nama dan terus prospek Pak. Kalau misalkan kita mengalami kendala di lapangan ya orang kan sekarang banyak yang di PHK secara massal. Nah mungkin gimana Pak kiat-kiatnya supaya kita ketika
kuat menghadapi di lapangan, memberikan solusi dan sekaligus meyakinkan mereka bahwa bisnis ini mampu membawa mereka keluar dari kemiskinan dan memberikan solusi untuk pekerjaan dan keuangan mereka. Oke. Nah, di masa pandemik seperti ini, kalau kita jual asuransi, sudah pasti nggak ada yang beli gitu ya. Jarang Ya, gitu ya, jarang ada yang beli gitu ya, karena mereka pasti akan berpikir mengeluarkan merogoh kantong mereka setiap bulan gitu, dan sementara mereka untuk penghasilan sebulan aja nggak jelas gitu. Jadi kita memang lebih fokus, apalagi kita di bisnis networking gitu ya. Memang hal yang paling unik di bisnis networking yaitu konsep bisnisnya. Nah, sebuah konsep bisnis yang modalnya itu bisa jadi proteksi dan investasi, ya itu yang sebagai kata ini ya, sebagai clue-nya. Jadi kita harus mindsetkan mereka untuk berbisnis gitu, yang biasa kami lakukan ya. Jadi dalam approaching sebelum kita presentasi, ya kita ajak mereka ngobrol bisnis. Ini bisnis, apalagi kalau kita bisa bandingkan dengan bisnis di luaran sana gitu ya. Di luar sana berbisnis modalnya bisa puluhan juta sampai ratusan juta, dan itu pun nggak jelas balik modalnya kapan gitu ya, profitnya kapan. Dan itu pun dengan seperti itu saja orang mau loh gitu ya, sampai pinjam uang di bank seperti itu. Nah, di sini kita bisnis, modal kita jadi proteksi, dan ada fitur investasinya gitu. Dan menariknya, kalau 5 tahun, misalnya kita target nih, punya penghasilan 200 juta per bulan. Kalau 5 tahun ternyata penghasilan kita cuma 20 juta, dan itu nggak sesuai target, misalnya nggak puas nih kita dengan bisnis itu, ya kita punya money back garanti, kata lainnya gitu ya. Jadi fitur investasi kita sudah ada nilai tunainya, ya rata-rata 14 juta lah gitu ya, 14 juta sekian gitu. Ya, itu kalau misalnya belum dikonversikan ke dalam unit-unit investasinya. Nah, anggap aja money back garanti 70% gitu. Kalau misalnya nggak puas gitu dengan hasilnya yang kita berharap 200 juta, ternyata 5 tahun dapatnya cuma 20 juta per bulan gitu ya. Nah, jadi memang mindset bisnis yang harus kita tanamkan sebelum kita presentasi gitu. Saya pun dulu bergabung, saya melihat ini bisnisnya yang membuat saya bergabung gitu. Seperti itu ya. Jadi sebenarnya sih di era pandemi seperti ini justru adalah saat yang tepat untuk menawarkan bisnis 3i Network ini, karena mereka butuhnya peluang bisnis. Ya, mereka sedang butuh peluang untuk menghasilkan uang, dan kita datang membawa sebuah solusi di timing yang tepat gitu. Ya, di waktu yang tepat. Ya, kira-kira seperti itu. oke. Ya, baik Pak Arya, terima kasih untuk jawabannya. Jadi teman-teman kita sudah belajar ya, bagaimana untuk meyakinkan, dan di tengah-tengah sulitnya ekonomi seperti ini ternyata 3i Networks ini bisa menjadi solusi ya, sebuah peluang yang memberikan solusi keuangan. Pak Arya, pertanyaan pertama datang dari Mutaminah, Aceh. Gimana cara meyakinkan calmit yang kebanyakan beralasan takut ditipu, meragukan gabung? Hmm, takut ditipu ya. Jadi Ya, di slide presentasi kita kan sudah ada company profile gitu ya. Jadi bisa lebih ditekankan di company profile. Apalagi kita sudah ada legalitas ya, kita member of Salim Group, terus kalau penghargaan-penghargaan kita setiap tahunnya itu banyak sekali. Ya, apalagi 2020 di era pandemi seperti ini kita sampai kalau nggak salah 6 ya, 5 atau 6 penghargaan terbaik kita bisa terima. Dan itu merupakan kekuatan untuk kita bisa membuat mitra-mitra atau nasabah-nasabah kita lebih yakin lagi. Ya. Jadi kalau misalnya takut ditipu itu kayaknya nggak ada celah deh ya untuk mereka berpikir seperti itu. Karena apa? Karena ini perusahaan kita memang sudah kredibel banget, lengkap deh, legalitas lengkap, terus penghargaan juga lengkap semua ya gitu. Jadi ya, sudah ada baik sekali. Jadi, ya baik sekali Pak Arya. Jadi mungkin balik lagi pelajari tentang profil perusahaan dan presentasinya lebih meyakinkan diri sehingga kita bisa meyakinkan orang lain. Pertanyaan berikutnya datang dari Ani Cimori Kuningan.
saya mau bertanya Pak Arya, kalau baru tim agensi, gimana caranya untuk mengejar target greget, sedangkan di 3 jalur saya baru ada 1 jalur yang jalan? Ya. Nah, untuk ini kalau misalnya mau konsultasi untuk jalur timnya masing-masing gitu ya, jadi bisa nanti dikonsultasikan ke leadernya masing-masing, berapa kekurangannya, harus turun ke titik mana, seperti itu ya. Nah, kalau saya jawab secara umum saja. Kalau sekarang tim agensi berarti sudah punya modal. Yang pertama modalnya adalah sudah ada tim yang bisa diajak bekerja untuk menghasilkan omset baru di periode 6 bulan ini. Modal yang pertama, ya modal yang kedua, Bapak Ibu sudah punya postur, sudah ada peringkat tim agensi gitu ya, dalam menawarkan bisnisnya lebih percaya diri lagi gitu. Nah, jadi dua modal itu gunakan. Apalagi dari tim agensi ke bronze kan tinggal 2 peringkat lagi. Nah, cara untuk jadi bronze kan kita tinggal duplikasi double elite. Di situ di marketing plan kita sudah ada ya, elite double elite. Kita duplikasi dilipatkan 3 lipatan saja sudah bronze terjadi seperti itu ya. Nah, jadi ketika kita sudah bronze tinggal cetak bronze. Ya, sesimpel itu. Nah, kembali bongkar daftar nama lagi, lakukan 7 activity itu ya. Nambah daftar nama, presentasi, ya tentunya di sini kita bermain angka rata-rata ya. Jadi semakin banyak angka yang kita buat, semakin banyak peluang kita untuk bisa menemukan orang-orang atau bibit-bibit unggul di bisnis kita nantinya seperti itu. Ya, baik. Baik, terima kasih Pak Arya. Dan pertanyaan berikutnya ini sepertinya kesulitan untuk bagaimana membangun komunikasi 2 arah dengan tim ya. Mungkin mewakili juga pertanyaan berikutnya karena memang tidak mudah ya untuk membangun tim dan komunikasi 2 arah bersama tim. Jadi, bagaimana Pak Arya, cara mengarahkan tim supaya bisa bekerja sama dan berkomunikasi 2 arah? Pertanyaan dari John Fritz. Oke. Kembali ke ini ya, semen perekat ya. Gimana caranya? Karena di bisnis ini kan kita ini adalah bisnis figur otoritas ya. Gimana caranya supaya kita didengarkan oleh orang lain, tuh supaya kita diikuti oleh orang lain, berarti kan kita harus menjadi sebuah figur ya, figur. Nah, figur otoritas itu hanya bisa diciptakan dengan cara edifikasi. Jadi edifikasi betul-betul kita di sini main keroyokan Bapak Ibu, nggak bisa kita kerja sendiri itu nggak bisa ya. Jadi harus ada yang namanya edifikasi, Anda bisa edifikasi upline Anda, downline Anda ya, crossline Anda itu yang Anda perlu lakukan. Ya, dan Anda bisa promosi ya, pertemuan-pertemuan, training-training ya. Jadi kita jangan kerja sendiri, gunakan sistem untuk kita bisa membuat tim kita itu mau bergerak bersama, satu visi dan satu misi bersama kita seperti itu. Ya intinya mainkan edifikasi dan main keroyokan sama timnya, sama tim leadernya. Ya. Keroyokan apakah harus secara fisik datang? Nggak harus karena kita kan sudah ada 3 on 1, sudah ada 3-way call juga, sudah by online juga. Yang penting alur edifikasi itu benar. Nah, dan kalau Bapak Ibu sudah lakukan itu, saya yakin akan sangat mudah sekali kok kita untuk mengarahkan tim kita edifikasi. Nah, kadang-kadang kan di lapangan banyak dolen-dolen yang lupa mengedifikasi upline-nya gitu ya. Apalagi bukan hanya lupa tapi sengaja tidak diedifikasi upline-nya supaya apa? Supaya si dolen ini kelihatan hebat sendiri gitu. Itu ya kita kayak bunuh diri jadinya kan. Kenapa? Karena kita nggak bisa handle tim kita sendiri ya. Karena tidak semua orang mau dengerin kita di tim kita. Sama juga di tim saya ada ratusan ribu orang, nggak semua tim saya mau dengerin saya. Ya, jadi kita perlu edifikasi upline-upline kita. Ya, downline kita nggak cocok sama kita, siapa tahu downline kita cocok sama upline di atas kita, seperti itu. Ya, jadi mainkan edifikasi di dalam tim. Saya yakin akan lebih mudah kita untuk mengarahkannya. Seperti itu Bu Esther. Ya, baik Pak Arya. Ya, jadi teman-teman intinya ini banyak sekali pertanyaan yang masuk, tapi saya akan sortir karena pertanyaannya sangat umum. Yuk, mari kita lebih fokus ke strategi yang sudah di-sharing-kan oleh Pak Arya.
jangan cuma bertanya yang pertanyaan-pertanyaan umum ya, karena misalkan ada yang bertanya gimana cara meyakinkan orang, gimana cara membangun pola pikir. Nah, saya rasa itu mungkin sangat umum ya. Mari yuk kita fokus ke strategi bagaimana mendapatkan reward yang sudah diberikan di masa pandemi ini. Jadi yuk teman-teman, ayo kita harus cerdas juga memberikan pertanyaan yang sesuai dengan tema. Sayang banget kalau crown-nya udah share keren-keren tapi pertanyaannya out of topic gitu ya. Ya, ini ada beberapa pertanyaan lagi yang masuk tapi terpaksa mungkin saya sortir ya. Dan ada lagi yang ada lagi yang bertanya, Pak, mungkin mereka kesulitan dalam memahami ya. Jadi untuk reward ini melakukan uh, action harian terus-menerus menggali kedalaman itu mungkin itu yang menjadi poin penting ya Pak yang harus dikerjakan ya Pak. Mungkin akan ada lagi penekanan dari Pak Arya. Oke. Ya, tadi kita sudah goal setting ya, kita sudah set target dan dari target itu sudah ditemukan strateginya seperti apa dan kita sudah breakdown seperti itu ya dan Anda sudah lihat angkanya. Oh, ternyata angkanya sederhana gitu ya. Nah, maksimal cuma 7 balon di masing-masing jalur gitu ya. Dengan angka yang sederhana ini lanjut ke aktivitas karena kan kita harus eksekusi dengan action yang seperti angka-angka ini kan. Nah, aktivitas saya di situ tuliskan ada 7 activity, itulah aktivitas minimal yang dilakukan setiap hari gitu. Ya, 7 activity ini. Kalau misalnya Bapak Ibu sesuai dengan keperluan target masing-masing gitu ya. Kalau misalnya target Anda mengharuskan Anda melakukan lebih dari 7 activity itu dengan angka yang besar, Anda lakukan gitu. Yang penting minimalnya ya lakukan 7 activity itu. Ya, saya yakin dalam waktu 6 bulan kalau Anda setiap hari lakukan konsisten, ini hasilnya pasti akan sangat luar biasa. Karena kita sudah survei, kita sudah coba ya dari aktiviti kemarin-kemarin, 7 aktiviti dasar ini kalau dilakukan pasti akan ketemu entah dari mana nanti datangnya, entah dari daftar nama siapa, entah nanti di daerah mana ketemunya, entah dengan cara seperti apa gitu ya, online ataupun offline. Kalau kita terus lakukan aktiviti-aktiviti ini pasti akan datang saja nanti ini ya leader-leadernya, bibit-bibit unggulnya pasti akan datang. Oke. Ya, baik Pak Arya. Dan satu lagi nih pertanyaan juga menarik Pak Arya. Dalam melakukan ini semua tentunya kita juga menggali daftar nama dan berhadapan dengan prospek-prospek baru ya tentunya. Nah, ini ada satu pertanyaan bagaimana menghadapi orang yang lingkungan dan mungkin calon prospek ini mereka adalah orang-orang yang sudah nyaman dengan keadaannya. Jadi bingung juga mau prospek memberikan peluang, tapi mereka ya gitu-gitu aja Pak. Bagaimana solusinya supaya bisa tembus nih Pak? Oke. Eh, Kalau misalnya kita prospek nih orang yang kalau kita tawarin penghasilan ratusan juta, dia penghasilannya 1 miliar per bulan gitu kan. Jadi gimana cara nawarinnya gitu kan. Nah, eh, saya pernah ketemu dengan prospek seperti itu. Jadi yang saya tawarkan adalah biasanya orang-orang yang sudah nyaman, yang sudah punya finansial bagus, dia ingin lebih bermanfaat lagi buat orang lain gitu ya. Jadi yang kita tawarkan adalah misalnya yang nama prospek nih Pak Budi gitu ya. Saya sering lakukan gini, Pak Budi, mungkin melalui Pak Budi nanti, Pak Budi bisa bantu keluarga atau teman-temannya yang mungkin masih membutuhkan penghasilan di puluhan juta seperti ini, melalui peluang 3i Network ini kita bisa Pak Budi bisa bantu gitu. Ya, jadi menjadi saluran berkat buat banyak orang lah gitu. Ya, itu menjadi daya tarik bagi mereka-mereka yang sudah cukup lah ya finansial mereka gitu. Nah, biasanya saya lakukan itu. Ya. Kalau saya tawarin 30 juta, penghasilannya udah ratusan juta kan kita ini ya nggak nyambung gitu kan. Tapi kalau kita tawarkan bahwa dengan peluang ini sudah akan menjadi saluran berkat bagi banyak orang, ya, itu akan menjadi daya tarik tersendiri. Sekarang tergantung orangnya juga. Kalau orangnya nggak mau jadi saluran berkat bagi banyak orang, ya kita cari yang lain. Ya kembali lagi next lagi.
perbanyak angka lagi seperti itu. Ya baik, berarti intinya kalau misalkan orang merasa di zona nyaman ya Pak, nggak perlu ya ditarik karena memang dianya sendiri nggak merasa membutuhkan ya Pak ya, nggak perlu dipaksa-paksa. Mhm. Betul. Oke, baik sepertinya ada satu pertanyaan bagus tadi dari Pak Untung ya, tapi karena udah, ketimpa saya kelewatan nih dari Pak Untung bagaimana diminta dipertegas lagi langkah kerja yang kelima, strategi yang kelima Pak Arya. Strategi yang kelima. Kita lihat slide dulu ya. Empat. Ini ya, ciptakan lingkungan ya. Yang kelima, ciptakan lingkungan yang mendukung. Ya karena kita yang namanya manusia kan pengaruh besarnya itu lingkungan gitu ya. Kalau kita berada di lingkungan orang yang semangat, kita pasti ikut semangat gitu. Nah, kalau kita yang semangat sendiri tapi ada di lingkungan orang yang nggak semangat, ya energi kita akan ketarik gitu. Sama juga ketika kita ngurusin downline yang kerjaan ngeluh aja, lama-lama kalau Anda urusin itu terus, yang ngeluh-ngeluh itu, Anda bisa ketarik juga loh seperti itu. Ya. Jadi penting sekali kita bekerja di lingkungan yang tepat. Ya, bekerja dengan orang-orang yang punya visi yang sama, itu penting banget. Nah, misalnya Anda buat grup WhatsApp nih, grup WA gitu ya. Di grup WA itu Anda buat aturan. Di grup WA itu Anda share tentang activity, share tentang motivasi, seperti itu. Itu salah satu contoh sederhananya. Atau Anda buat pertemuan rutin, mungkin lewat Zoom gitu ya, atau rakor, atau meeting mingguan. Nah, Anda buat pertemuan itu, Anda ciptakan lingkungan itu. Nah, dan Anda juga harus menjadi ini ya, figur di lingkungan itu. Jadi kita ibaratkan ini ya, kita juga harus menjaga hal-hal positif yang ada di lingkungan itu. Jangan sampai kita sendiri yang merusak lingkungan itu. Gitu. Oke, mungkin seperti itu ya penjelasan detailnya. Jadi sebenarnya sih sederhana materi ini ya, pembahasan ini sangat sederhana. Yang tidak sederhana itulah actionnya nanti, gitu. Yes. Karena butuh konsistensi. Ya, betul. Oke. Ya, baik Pak Arya, dan tidak terasa sudah 1 jam ya ke depan ya. Kita sudah belajar cara strategi dan memang sangat sederhana, tinggal kita konsisten mengerjakan yang itu-itu aja setiap hari selama 6 bulan ini. Belum terlambat teman-teman, kita bisa kejar bersama-sama, yang penting ikuti langkah-langkah yang strategi yang sudah di-sharing-kan oleh Pak Arya ya. Ciptakan lingkungan yang mendukung, kemudian mulai kerja tim, melakukan daily activity, dan tetapkan target, temukan alasan yang kuat kenapa kita harus capai reward ya greget ini ya. Maka pastinya kalau kita melakukan itu udah pasti kita akan mencapainya bersama-sama. Nah, sebelum kita nanti berpisah mengakhiri pertemuan kita malam ini, mungkin Pak Arya bisa memberikan closing statement untuk kita semua. Baik Bapak Ibu teman sekalian, Anda yang sudah bergabung di Business 3i Networks, tentunya Anda sudah berproses ya. Anda sudah presentasi, Anda sudah follow up, dan bahkan Anda sudah ditolak gitu ya. Dan saya yakin juga Anda menemukan banyak sekali masalah-masalah yang ada di lapangan gitu ya. Dan saya yakin sekali akan ada banyak orang juga yang ingin menantikan kegagalan Anda gitu. Banyak yang menantikan kegagalan Anda. Ada yang menghina Anda gitu ya. Anda sudah nyemplung di bisnis ini, Anda sudah setengah jalan di bisnis ini, orang ingin Anda gagal di bisnis ini, sudah banyak orang juga seperti itu. Apakah Anda rela untuk Anda berhenti di tengah jalan dan mereka akan ketawa, Bapak teman sekalian? Ya. Sekarang yang perlu kita lakukan adalah Anda harus buktikan bahwa omongan mereka yang negatif di luar sana itu salah. Anda harus buktikan. Karena saya yakin di bisnis ini bisa jadi crown nggak? Sulit nggak jadi crown? Sulit tapi bisa. Ya. Yang penting sulit tapi bisa gitu. Jadi Anda tinggal perbesar impian Anda saja dan Anda yakinkan diri Anda, karena kalau kami saja bisa,
kami dengan dari berbagai latar belakang bisa, saya yakin Anda juga pasti bisa. Anda sudah memiliki impian yang kuat, Anda berjalan di atas impian Anda, saya yakin Anda pasti akan dapatkan satu persatu reward-nya, dan ujungnya Anda akan jadi Crown Agency berikutnya. Baik, sekian dari saya, pasti Crown. Baik, luar biasa. Kita berikan aplaus ya, dan kita bisa say thank you untuk Pak Arya yang sudah berbagi strategi Jitu-nya, dan ini memang benar-benar Jitu tinggal kita kerjakan. Eksekusi aja mulai hari ini, kita udah mulai tentukan apa-apa yang harus kita kerjakan semuanya. Dan kita akan simak dulu agenda untuk BOP besok jam 2 siang. BOP dan sharing online Selasa 17 November 2020 pukul 14.00 waktu Indonesia bagian Barat atau jam 2 siang. Ini dia pembicara kita, ada Pak Yusi Musin dan Pak Rusdiono ya, sama-sama Silver Agency, dan teman-teman silakan hadirkan mitra dan juga calon prospek untuk mendengarkan presentasi. Akan ada BOP ya, sharingnya, BOP presentasi 30 menit dan juga sharing online. Demikianlah untuk leadership training kita kali ini, dan teman-teman semua tetap semangat, fokus pada tujuan, dan sampai ketemu besok jam 2 siang. Go Crown! Thank you Pak Arya. Thank you.